Oke, selamat sore teman-teman. Selamat beristirahat pada Sabtu yang berbahagia ini. Di sore hari ini, saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara install DNS AdGuard Home di Ubuntu ya. Jadi, saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal DNS server ini. Jadi, gunanya itu kurang lebih ya diantaranya untuk memblok semua iklan, semua malware. Jadi ketika kita browsing biasanya banyak sekali virus atau malware ataupun kadang-kadang iklan yang tidak senonoh ya, kadang-kadang bertebaran. Dan bahkan dengan server DNS ini kita bisa memblokir konten-konten dewasa ya. Jadi aman sekali untuk anak-anak, aman sekali untuk di kantor, dan aman sekali untuk di tempat-tempat umum ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstal DNS AdGuard ini di Ubuntu. Mungkin teman-teman juga sudah pada yang tahu ya, ada phone, ada segala macam, ada phone diantaranya sudah pernah saya install, tapi memang lumayan berat ya. Nah, sekarang saya mau mencoba install DNS AdGuard Home di Ubuntu. Saya menggunakan VirtualBox ya. Jadi saya menggunakan VirtualBox dan saya setting VirtualBox ini jaringannya itu, networknya itu bridge-adapter. Jadi jaringan Ubuntu server yang ada di VirtualBox ini sejajar dengan laptop saya. Jadi saya bisa ngeping ke IP-nya si server. Jadi kan nih, saya punya IP 192.168.4399 dan IP saya pun IP saya pun 43 ya. 43 14, IP server saya 4399. Jadi saya dalam satu network, dalam satu buah jaringan. Jadi sejajarlah kondisi saya dengan server saya dengan laptop yang saya gunakan ini agar mempermudah. Oke, untuk caranya pertama ini sudah saya cek ya, karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu. Karena waktu pertama kali saya membuat video ada beberapa kesalahan yang saya belum tahu. Saya juga baru pertama kali menginstal, mencarinya, lalu saya cari kesalahannya di mana, dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama pastikan kamu sudah menginstal server Ubuntu-nya ya. Pastikan mau di VirtualBox atau kamu punya server sendiri ya, terserah, tapi langkah-langkahnya tidak jauh berbeda. Pastikan kamu juga bisa terhubung ke IP si server tersebut. Nah, 99 saya sudah terhubung, saya bisa ngeping dan kita connect melalui SSH ya. Oke, 99 ya. 43.99. Oke, saya masuk. Nah, masukkan username dan password ini, lalu selanjutnya passwordnya. Oke, terbuka ya, sudah masuk, kita sudah berhasil masuk dari IP komputer saya. Selanjutnya saya akan masuk ke root ya. Root adalah user yang paling tinggi di server ya. Oke. Sorry, saya lupa. Oke, saya sudah berada dalam posisi root ya. Ini sudah ada tandanya root, ROOT ya. Nah, selanjutnya untuk cara penginstalasinya, ini kan kita menggunakan snippet ya. Jadi untuk di versi Ubuntu 20 yang saya gunakan adalah Ubuntu 20 ya. Jadi itu sudah terinstall, jadi kita tidak perlu menginstalnya. Di snippet itu di Ubuntu 8, di Ubuntu 16 setahu saya, sampai sekarang Ubuntu 20.4 itu sudah ada, sudah terinstall otomatis. Jadi udah dari bawaannya langsung udah terinstall, jadi kamu tidak perlu menginstalnya lagi. Perintahnya cukup sederhana, hanya menggunakan ini saja ya. Hanya menggunakan perintah ini. Coba kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita paste di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita, mohon maaf, sebelum kita melakukan ini biasakan ya untuk mengupdate dulu software yang ada di Ubuntu kita dengan menggunakan perintah sudo apt
get update ya, agar kita katakan agar di OS kita ini yang tersedia itu adalah rilisan terbaru ya. Oke, kita tunggu. Jadi biasakan untuk selalu sudah apt get update sebelum kalian menginstal sistem di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan perintah yang tadi ya. Kita paste di sini sudo snap install Edward Home ya. Oke, kita tekan enter saja, ditunggu ya, download snap Edward Home. Oke, ditunggu saja. Ini cuman perintah ini saja, tapi cuman nanti ada beberapa settingan ya, Oke, untuk kelebihan antara Edward dan vHole nanti akan saya sertakan link yang bisa kalian lihat ya, itu dari Edwardnya langsung gitu kan. Jadi kalian bisa lebih detail, bisa lebih jelas menyimpulkan di mana perbedaannya, kenapa kamu butuhnya vHole apa Edward gitu, seperti itu ya. Oke, gunanya sih nggak jauh berbeda kegunaannya, tapi cuman fitur-fitur yang disediakan itu menurut saya sih lebih komplit Edward ya. Oke ya, itu sih tergantung kebutuhan. Oke, selanjutnya kita sudah di tahap ini kita sudah selesai menginstal Edwardnya ya. Selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasinya. Untuk cara konfigurasinya di Edward sendiri, jadi defaultnya itu adalah portnya itu adalah port 3000 ya, port 3000. Jadi yang perlu kita akses adalah IP address server dan menggunakan port 3000. Oke, jadi saya buka browser. Oke, di sini saya akan ngecek seperti yang saya bilang tadi. Saya IP server saya, kita lihat ifconfig IP server saya 4399 ya, maka yang akan kita akses yang ini menggunakan port 3000 ya. Oke, port 3000 bisa dilihat. Oke, nah selanjutnya akan terbuka setup Edward Home. Nah, di sini sudah terbuka untuk men-setup. Oke, selanjutnya kita get started aja. Nah, di sini ada kita dimilih admin web interface. Nah, admin web interface ini apakah kita akan mengalihkannya ke port 80, yang artinya ini adalah port HTTP, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi 3000 lagi di sini nih. Tidak perlu kalau misalkan kita menggantinya dengan port 80. Tapi kalau saya sih lebih suka dengan port 3000 saja, karena nanti port 80 akan saya gunakan untuk yang lain. Oke. DNS server. Nah, ini DNS server. Ini kita sedang konfigurasi interface ya. Nah, DNS server listen interface all interface portnya 53, DNS itu portnya 53. Tapi di sini ada error. Jadi listen UDP 53 bin address already in use. Nah, jadi sehingga dengan error ini saya tidak bisa mengklik next. Tidak bisa. Jadi harus kita selesaikan dulu error ini sehingga kita bisa mengklik next. Untuk cara memperbaiki error ini, tahapannya sudah saya tulis di sini. Nanti juga akan saya simpan di deskripsi ya. Yang pertama, kita untuk settingannya kita pindah ke etc sistem D ya. Oke, kita masuk lagi ke putih ya. Kita pindah cd etc sistem. Nah, oke. Di sini ada namanya file resolved.com. Nah, resolved.com. Untuk biar kita tidak merusak konfigurasi awal, biasanya kalau saya membackupnya dulu. Jadi sebelum saya konfigurasi, saya backup dulu. Saya copy cp resolved.com, saya tambah di sini jadi asli ya. Nah, jadi bisa dibedakan, ada yang asli, ada yang mau saya konfigurasi.
Untuk mengkonfigurasinya kita menggunakan editor Nano. Coba kita lihat ada nggak Nano ya. Oke, nah editor Nano adalah editor bawaan yang tersedia dari si Ubuntu ya. Oke, sebetulnya di sini bisa aja kita menghilangkan pagar-pagar di sini yang saya tandai ini DNS ini nih, DNS listener on. Terus di sini DNS ini kita isi dengan 127.0.0.1. Tapi biar lebih cepat, kalau saya biasanya mengcopy pastenya saja seperti ini saja. Copy di sini, saya tinggal paste di sini. Paste di putih itu biasanya dengan tombol mouse klik arah kanan saja. Itu sudah cukup, itu sudah mempaste. Sudah cukup seperti ini saja. Jadi yang lainnya dinonaktifkan. Oke, kita Ctrl X, lalu tekan Y, lalu enter. Oke, kita sudah berhasil mengedit si file resolved.conf ya. Selanjutnya kita akan mengubah resolve.com yang ada di etc. Nah ini, jadi kita backup dulu resolve.com asli. Nah kita tambahkan symlink ya. Ini ln-s itu symlink, jadi simbol link yang nantinya resolved yang ada di sini akan menggantikan yang ada di sini. Jadi yang ada di sistem dari resolve.com akan menggantikan yang ada di etc resolve.com. Ini kenapa? Karena di sini sudah tersimpan DNS yang diperlukan oleh si AdGuard tersebut. Oke, langsung saja biar nggak terlalu lama kita contohkan. Jadi yang pertama kita mengganti dulu resolve yang sudah ada. Oke, perintahnya adalah mv itu sama saja dengan mengganti nama ya, rename lah. Kita asumsikan rename resolve.com. Jadi saya masih tetap simpan di etc resolve.com, tapi saya akan mengganti dengan nama seperti saya ya. Seperti kebiasaan saya, biasanya saya menambahkan nama asli. Oke, dengan seperti ini jadi file resolve itu sudah berubah namanya dari tadinya resolve.com saja menjadi resolve.com asli ya, sesuai perintah yang tadi saya tunjukkan di sini. Oke, kita membuat symlink. Sekarang kita membuat simbolik linknya dari ln-s run. Oke, run system resolve.com. Kita pindahkan ke etc resolve. Nah ini kan tadi, nah seperti ini resolve ya, ini perintahnya ya. Jadi kita pindahkan, kita buat simbol link, jadi resolve yang ada di sini akan terbaca di etc. Oke, tekan enter. Oke, ll cukup sampai di sini ya. Ini reset. Selanjutnya kita reset DNS nya. Oke, kita copy, kita paste di sini, kita restart. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita kembali lagi ke web browser untuk menghilangkan error ini ya, Oke, kita refresh lagi. Nah, kita masuk ke halaman utama, kita get start aja. Nah, lihat error yang tadi sudah hilang. Jangan lupa tadi saya mau mengganti ini dengan port 3000 bukan dengan 80 ya. Oke, port 3000 ini interface error tadi sudah hilang. Jadi kita klik next ya. Nah, kita bisa ngeklik next. Di sini kita misalkan saya nama Pudin TV lah gitu kan. Pudin TV username untuk kita login. Jangan sampai lupa. Username dan password jangan sampai lupa ya. Oke. Passwordnya masukkan kembali password yang sama di atas di sini. Selanjutnya kita klik next. Oke, di sini biar lebih mudah saya biasanya save tidak lupa. Nah, di sini cara mengganti bagaimana konfigurasi DNS-nya. Nah, disinilah dikasih tahu ya. Oke, kita klik next saja, next. Dan congratulations, berarti kita sudah berhasil. Berarti open dashboard. Oke, ini dashboard untuk loginnya. Oke,
tadi saya pakai Pudin TV ya. Nah, kenapa biasanya saya save? Karena biar saya tidak terlalu mengingat ya, suka lupa. Oke. 2, 3. Oke. Kita sudah berhasil masuk ke Edward Home. Nah, di sini halaman tampilan Edward Home-nya. Lalu kita akan mencoba, bener nggak sih berhasil nggak, gitu kan. Untuk mencoba berhasil atau enggaknya, makanya kenapa saya tadi bilang bahwa saya perlu mensejajarkan antara server saya dengan laptop saya, karena biar saya gampang melakukan percobaan. Oke, kita coba di sini, kita buka, kita ganti, kita open network ya, kita ganti DNS yang saya gunakan dengan DNS server yang tadi baru saja kita konfigurasi. Change adapter. Di sini kita ganti DNS-nya, klik properties. Di sini pilih TCP version 4 ya, properties lagi. Nah, ini kan saya dapat IP DHCP, tapi saya di sini ingin menggunakan berapa IP yang harus kita gunakan, yaitu IP server tadi yang kita setting. Mana IP servernya? Ini 192.168.4399 ya. Oke, 192.168.3.99. Oke, close saja. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan dulu, kita pastikan bahwa DNS-nya berjalan dengan baik, berfungsi ya. Ayo kita coba ping ke 888, artinya kita koneksi ke internet. Oke, terus kita ping ke google.com. Ini artinya DNS ini untuk mengetes DNS kita berjalan apa enggak. Nah, kalau misalkan kita bisa ping ke domain google.com, berarti DNS yang kita setting tadi yang 43.192.168.4399 tersebut, yang server yang kita setting tadi, berarti itu sudah berfungsi, melakukan resolve ya. Sekarang kita akan melakukan browsing ya, misalkan kemana ya, detik.com. Oke, atau misalkan kita ke jadi dengan kita mengkonfigurasikan DNS seperti ini, jadi iklan-iklan itu tidak akan muncul, tidak akan mengganggu lagi, tidak akan ada iklan-iklan yang mengganggu. Di sini sudah terlihat statistiknya, kita coba refresh ya. Jadi lupa tadi ada fitur refresh, saya malah nge-refresh langsung dari sana. Ada statistik ya, ini ada fitur refresh dari sana. Ada 15 yang terblokir, yang terfilter DNS query-nya, ada 47. Coba kita lihat nih, yang 314 ini IP laptop saya ya. Tuh ada 47%, ada 47 ya 1%. Nah, inilah gitu kan, yang tuh coba banyak sekali yang diblokir. Jadi itu bisa kamu gunakan, bisa kamu konfigurasikan, bisa kamu sesuaikan. Di sini ada settingannya, bisa kamu gunakan, bisa kamu. Nah, cukup sampai di sini. Jadi begitulah cara install Edward Home ya. Jadi untuk kamu yang masih bingung, saya lihat sih di Indonesia masih belum ada ya tutorial ini, karena saya kemarin pun sangat kebingungan. Ya, saya coba perlahan-lahan dan alhamdulillah bisa. Jadi buat kamu yang sedang mencari tutorial ini, ingin mengamankan internet yang ada di kantormu, yang ada di tempat kerjamu, jadi mungkin tutorial ini bisa bermanfaat sekali untuk kamu ya. Oke. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Pudin TV. Jangan lupa juga kunjungi www.anibarstudio.com untuk tutorial yang bisa saya tulis. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.